Saya akan mempresentasikan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Collective Communication Operation. Oke, lanjut slide 2. Dari kelompok saya yaitu UI Universitas CRC underscore SANSS. Yang pertama itu ada Anjong, yang kedua Muhammad Naufal, yang ketiga Muhammad Saugi, yang keempatnya Menur Triatami Tandri, dan yang kelima itu saya yaitu Rio Graputra. Lanjut. Nah, apa itu operasi komunikasi? Nah, dapat disebut juga kolektif atau global jika melibatkan semua atau sebagian dari proses program paralel. Ada berbagai jenis operasi komunikasi global yang sering digunakan, dan bagian ini menjelaskan bagaimana operasi ini dapat digunakan dalam MPI. Terdapat tabel yang memberikan ikhtisar operasi yang didukung. Nah, tabel tabel di kanan ini adalah komunikasi operasinya dan fungsi dari MPI tersebut. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam komunikasi operasi di MPI-nya. Lanjut. Nah, siaran operasinya itu untuk operasi siaran satu proses tertentu dari sekelompok metode mengirimkan blok data yang sama ke semua bentuk siaran grup lainnya dilakukan dengan memanggil fungsi MPI-nya berikut. Nah, di kanan ini kayak function dari MPI-nya ngebuat sebuah tipe data dan variabel dari MPI tersebut. Lanjut. Nah, operasi komunikasi MPI underscore BCAS itu adalah operasi komunikasi kolektif yang mengirimkan blok data dari sebuah proses root ke proses lainnya dalam sebuah message. Proses root menyediakan blok data yang akan dikirimkan, sedangkan proses lainnya menentukan buffer penerimaan mereka. Semua proses pada message harus memanggil operasi ini dengan proses root dan parameter yang sama. Blok data yang dikirimkan tidak dapat diterima oleh operasi MPI underscore RECF. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Operasi komunikasi pada operasi MPI BCAS tidak digunakan informasi teks seperti pada operasi komunikasi point to point. Proses penerima tidak dapat membedakan antara pesan siaran yang berbeda berdasarkan teks. MPI menjamin bahwa pesan siaran tidak diterima dalam urutan yang sama dengan pesan yang dikirim oleh proses root. Bahkan jika operasi siaran yang sesuai tidak dieksekusi pada waktu yang sama, contoh program menunjukkan bahwa bagaimana proses 0 mengirimkan dua blok data X dan Y dengan dua operasi siaran berturut-turut ke proses 1 dan proses 2. Proses 1 ini melakukan komputasi ke lokal dengan local/work dan kemudian eh, menyimpan pesan siaran pertama pada variabel lokal Y. Yang kedua pada X. Proses 2 menyimpan pesan siaran pada variabel lokal yang sama dari mana mereka telah dikirim oleh proses 0. Meskipun tidak ada sinkronisasi eksplisit antara proses yang menjalankan MPI BCAS, semantik eksekusi sinkron digunakan yaitu urutan operasi MPI BCAS seperti jika ada sinkronisasi antara proses yang menjalankan. Berikut adalah contoh untuk menerima pesanan dengan beberapa operasi siaran. Operasi komunikasi MPI kolektif selalu bersifat blocking, yang berarti tidak ada versi non-blocking seperti pada operasi point-to-point. Hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya fungsi MPI tambahan. Proses yang berpartisipasi dalam proses komunikasi kolektif dapat menyelesaikan operasi dan mengembalikan kontrol segera setelah partisipasi lokal selesai, tanpa memperdulikan status proses lain yang berpartisipasi. Untuk proses root, kontrol dapat dikembalikan setelah pesan telah disalin ke dalam sistem buffer, dan send buffer dapat digunakan kembali. Proses lain tidak perlu menerima pesan sebelum proses root melanjutkan komputasi. Untuk proses penerima, berarti kontrol dapat dikembalikan segera setelah pesan telah ditransfer ke dalam local receive buffer. Bahkan jika proses penerima lain belum memulai operasi MPK BCAS mereka. Dengan demikian, eh, operasi komunikasi kolektif tidak melibatkan sinkronisasi proses yang berpartisipasi. Dalam konteks MPI atau Message Passing Interface, operasi reduksi dilakukan dengan membiarkan setiap proses yang berpartisipasi menyediakan blok data yang digabungkan dengan blok dari proses lain menggunakan operasi reduksi biner. Hasil reduksi kemudian dikumpulkan pada proses root. Eh, Presentasi kali ini dilanjutkan oleh teman saya. Oleh Kak Yaman ya. Ya, aman di terakhir. Oh, berarti mau Sogi. Ya,
Operasi pengurangan atau reduksi. Fungsi MPI reduce digunakan untuk melakukan operasi reduksi global pada data yang diberikan oleh setiap proses. Setiap proses menyediakan blok data dalam send buffer, sedangkan root proses menyediakan receive buffer. Jumlah elemen yang diberikan oleh setiap proses ditentukan oleh parameter count, sedangkan tipe data yang digunakan ditentukan oleh parameter type. Operasi reduksi yang akan dilakukan ditentukan oleh parameter OP dan harus bersifat asosiatif. MPI menyediakan beberapa operasi reduksi bawaan yang juga komutatif. Lanjut. Operasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan data dari seluruh proses yang mengumpulkannya pada satu proses. Proses yang digunakan sebagai tujuan mengumpulkan data biasanya disebut sebagai root process. Operasi ini membutuhkan komunikasi antara semua proses dalam sebuah grup komunikator, di mana setiap proses mengirimkan data yang dimilikinya ke root process. Lanjut. Dalam MPI, operasi getter dapat dilakukan menggunakan fungsi MPI getter. Fungsi ini memiliki sintaks sebagai berikut. Ini codingannya. Oke. Pada saat operasi getter dilakukan, setiap proses akan mengirimkan data dari buffer sendBuf-nya ke buffer readBuf pada root proses. Data yang dikumpulkan pada root proses akan disusun secara berurutan berdasarkan urutan rank proses. Scatter operation. Operasi scatter adalah operasi kolektif dalam MPI di mana proses root menyediakan blok data yang berbeda untuk setiap proses yang berpartisipasi. Data blok tersebut kemudian didistribusikan ke proses-proses tersebut. Setiap proses akan menerima bagian yang sesuai dari blok data dari proses root. Oke, Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Anjong. Jong. Parameter sendBuf menunjukkan buffer pengirim yang diberikan proses root yang berisi data yang akan dikirimkan ke setiap proses lain. Ukuran buffer penerima diatur oleh parameter count, yaitu jumlah elemen dari tipe data type yang akan diterima oleh setiap proses. Lanjut. Dalam operasi scatter, tipe data yang dikirimkan dan diterima Loh, nggak kedengeran. Jong. kedengaran nggak? Dengaran, dengaran. Lanjut. Oke. Dalam operasi scatter, tipe data yang dikirimkan dan diterima oleh setiap proses harus sama, dan jumlah elemen yang dikirimkan dan diterima oleh setiap proses juga harus sama. Setiap proses yang berpartisipasi menyumbangkan satu yang bisa Jong. ya halo Val. Baca lagi, Jong. Oke.
Untuk operasi multisiaran, setiap proses yang berpartisipasi menyumbangkan satu blok data yang bisa, misalnya merupakan menjalankan operasi multisiaran. Semua blok akan disediakan untuk semua proses, tidak ada proses root yang dibedakan karena setiap proses mendapatkan semua blok yang disediakan. Lanjut, Pak. Di MPI algoritma MPI altogether yang memungkinkan masing-masing proses untuk menyumbangkan blok data dengan ukuran yang berbeda. Sen buffer berisi elemen sen count bertipe sen type serta menjadikan dikumpulkan dalam urutan jajaran proses pengirim. Nilai-nilai dari parameter sen count dan sen type harus sama dengan nilai dari res count dan res type. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Masih dalam operasi multi akumulasi. Untuk operasi multi akumulasi, setiap proses yang berpartisipasi melakukan proses yang terpisah operasi akumulasi tunggal yang setiap proses menyediakan blok yang berbeda data. MPI menyediakan versi multi akumulasi dengan A fungsi terbatas. Setiap proses menyediakan blok data yang sama untuk setiap operasi akumulasi tunggal. Parameter menentukan buffer penerima di mana setiap proses komunikasi komunikator mengumpulkan hasil akumulasi. Kedua buffer berisi menghitung elemen tipe-tipe. Operasi reduksi OP digunakan. Setiap proses harus menentukan ukuran dan jenis yang sama untuk blok data. Untuk operasi pertukaran total, setiap proses menyediakan blok data yang berbeda satu sama lain proses. Operasi memiliki efek yang sama seolah-olah masing-masing proses melakukan operasi pencar terpisah tampilan pengirim atau seolah-olah setiap proses melakukan operasi pengumpulan terpisah tampilan penerima. Buffer dikirim di mana setiap proses menyediakan untuk setiap proses, termasuk dirinya sendiri. Sebuah blok data dengan elemen sen count bertipe sen type. Blok disusun dalam urutan peringkat dari proses target. Setiap proses juga menyediakan refbuf buffer penerima di mana blok data diterima dari yang lain proses disimpan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelar.